Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik pentingnya dukungan keluarga dalam pemulihan asam lambung, inisiatif psikosomatis agar cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pentingnya dukungan ya dari keluarga atau orang-orang terdekat dalam menjalani pemulihan asam lambung, inisiatif psikosomatis agar cepat membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tentang betapa pentingnya dukungan keluarga atau orang-orang terdekat ya di dalam kita berikhtiar mencari proses kesembuhan ya. Nah, ini sangat penting dan ini juga sebagai jawaban ya atas request dari ini ya Ibu Wijaroh ya di Balikpapan. Mudah-mudahan sedang atensi dan mudah-mudahan menambah motivasi buat kita semua, juga teman-teman yang lain ya, agar kita menjadi semakin progres ya, semakin meningkat keadaan kita, akhirnya kita menjadi betul-betul sampai ke sembuh total. Nah teman-teman semua perlu kita sadari ya bahwa gangguan ini memang tidak hanya gangguan yang bersifat fisik ya, yang sensasi-sensasinya selalu kita rasakan, tetapi juga gangguan psikis yang juga tentunya juga banyak sensasi-sensasi ya, termasuk sebabnya juga ada multifaktor ya, jadi dari faktor fisik juga ada, dari faktor psikis juga ada. Nah, oleh karena itu maka kita memang harus menyelesaikan secara holistik ya. Jadi kita pahami betul ya, sehingga kita bisa mencari solusi dengan tepat ya. Nah itu. Nah teman-teman semua, untuk gangguan kita yang sering kita rasakan secara fisik ya, apalagi ketika kita masih di fase-fase yang banyak sensasi, mulai dari yang kita masih sering merasakan kepalanya berat, pusing-pusing ya, keliengan, kemudian yang kadang mata buram, berkunang-kunang, bergelombang ya, kemudian telinga berdenging, yang hidung mampet ya, yang seperti flu tapi tidak flu ya, kadang mulut asam, tenggorokan mengganjal ya, kemudian leher kaku, tensi juga kadang cenderung naik ya, kemudian badan yang pegel-pegel ya, mulai dari punggung sampai ke bawah ya, ke pinggang itu kadang juga pegel-pegel, linu-linu ya, belum sensasi yang di seputaran dada ya, kadang kita merasa dadanya berat, nyeri, panas ya, berdebar-debar ya, seperti detak jantung itu terlalu cepat, akhirnya kita menjadi nafasnya pendek ya. Nah, itu bermacam-macam sekali ya. Belum yang kadang tangan, kaki itu rasanya dingin ya, untuk berkeringat saja itu kadang susah ya. Nah ini beberapa sensasi fisik ya, termasuk yang dirasakan di seputar perut. Kadang kita merasa
perutnya seringnya penuh ya, rasanya penuh walaupun itu belum makan ya, kadang menjadi kembung, begah, sembelit, perih dan lain sebagainya ya. Sampai kadang BAB juga susah ya, kalau nggak susah kadang seperti mules ya, itu pokoknya seringnya nggak nyaman ya. Itu seperti itu yang pernah saya rasakan ya, termasuk ketika kita berjalan saja itu sempoyongan, oleng. Nah, ini semuanya membuat kita menjadi semakin khawatir ya, semakin khawatir, semakin cemas ya. Nah, belum dipicu oleh sensasi-sensasi yang bersifat psikis ya. Contohnya ketika kita mau berjalan saja takut ya. Karena apa? Karena ketika kita berjalan yaitu di saat terendah ya, posisi terendah kita masih sempoyongan ya. Itu luar biasa ya. Apalagi kita bepergian jauh ya, kadang dekat saja itu kalau sendirian di rumah tidak ada teman itu juga kadang rasanya takut ya. Takut kenapa ya? Ya jangan-jangan nanti jatuh nggak ada yang menolong, itu di pikiran seperti itu ya. Mau ke kamar mandi saja takut juga ya. Takut jangan-jangan nanti di kamar mandi jatuh, pingsan dan seterusnya ya. Apalagi kita sering mendengar ya bahwa banyak orang yang jatuh di kamar mandi akhirnya menjadi penyebab ya kena stroke dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal seperti itu untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini, gangguan anxiety psikosomatis itu cukup melekat ya, cukup melekat. Apalagi ketika kita pergi keluar rumah yang agak jauh ya, itu bawaannya inginnya pulang saja gitu, seperti itu. Dan kalau nggak cepat-cepat pulang ya itu kadang sensasi datang ya, makanya kita nggak bertahan lama ketika di luar, inginnya segera pulang. Walaupun ketika sudah di rumah agak nyaman, rasanya agak nyaman, itu seperti itu. Jadi kita menjadi penakut lah seperti itu. Termasuk kita tidak punya nyali ya, tidak percaya diri ya. Kemudian perasaan menjadi sensitif ya. Kadang kita menjadi kagetan ya. Ada suara-suara yang agak keras saja sudah berdebar-debar ya. Nah, waktu itu dulu saya ya pernah di jalan itu ini apa, berpapasan dengan itu motor gede ya, mode ya. Ini itu saja sini berdebar-debar sekali ya. Nah, itu tidak ini apa, tidak begitu kendaraan itu lewat, suaranya sudah menjauh, sini berhenti, sini masih sekitar setengah jam itu masih berdebar-debar, sampai waktu itu saya harus berhenti dulu ya. Itu seperti itu pada saat di posisi terendah. Jadi memang betul-betul luar biasa itu, seperti itu. Jadi nah, belum sensasi-sensasi yang kadang kita itu ini ya, rasanya les-lesan, piar-piaran, pokoknya bawahnya seperti mau pingsan, itu seperti itu. Nah, itu juga bagian daripada sensasi ya, sensasi psikis juga ya, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu memang kita harus ini ada semacam ya dukungan lah ya, intinya jadi penting ya, pentingnya dukungan keluarga atau orang-orang terdekat ya. Nah, ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Kita yang tadinya takut ketika ada pendamping itu juga menjadi berani ya, ketika ada dukungan orang-orang terdekat ya. Orang-orang terdekat itu mengerti saja itu kita kadang sudah senang ya. Kadang apa yang kita rasakan kan orang lain tidak tahu ya, orang lain tidak tahu dan nggak mau tahu. Nah, itu yang kadang kita menjadi semakin menderita di situ. Nah, oleh karena itu buat ya kita semua yang mengalami seperti ini, nah kita harus terbuka saja dengan keluarga kita, dengan orang-orang terdekat kita ya, untuk supaya mereka memberikan dukungan yang positif kepada kita, sehingga kita menjadi semakin apa ya semakin berani, semakin kuat mentalnya, akhirnya fisiknya juga menjadi cepat membaik. Itu karena dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat ya. Nah, dukungan keluarga itu ya terutama keluarga di rumah ya. Contohnya bisa misalkan kalau sudah berkeluarga dari pasangan kita, yaitu harus mengerti ya, mungkin dari anak, mungkin dari orang tua ya. Nah, itu harus mengerti semua, termasuk keluarga mungkin di tempat kerja kita ya, kita kan kita anggap sebagai keluarga lah, misalkan yang
orang-orang satu kantor ya yang tiap hari bersama. Nah, itu juga harus mendukung, harus mengerti, harus memberikan support kepada kita supaya kita secara mental menjadi kuat ya. Jangan istilahnya acuh atau malah apatis ya. Apatis contohnya ya memandangnya, contohnya kita sering dipandang seperti orang sehat ya. Kadang mereka menganggapnya kita seperti lebay ya itu. Nah, ketika seperti itu kita menjadi semakin menderita. Jadi untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis ini betul-betul butuh dukungan secara moral ya, secara moral harus dikuatkan ya supaya mereka itu terbantu untuk bangkitnya ya. Maka dulu pada waktu saya masih mengalami ini di titik terendah ya, itu saya menonton video sharing seperti ini saya tonton bersama keluarga supaya apa? Mereka tahu ya, karena kalau saya yang bercerita langsung tentang kondisi saya, kadang mereka masih belum yakin apa betul seperti itu. Tetapi ketika kita mendengarkan itu karena orang lain yang berbicara, mereka akan percaya, oh ya ternyata seperti itu. Maka kita harus peduli ya, maka harus kita dukung ya, harus kita support, kan seperti itu ya. Maka buat teman-teman ya yang mungkin ketika di rumah sebaiknya untuk mengikuti sharing seperti ini terbuka saja. Jadi bila perlu ya mungkin keluarga kita ya, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu bapak, ibu, nah itu kalau bisa suruh ikut nonton ya. Akhirnya mereka nanti bisa yakin ya, memang untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini memang betul-betul butuh dukungan. Itu pengaruhnya sangat besar ya, sangat besar. Dulu ketika saya itu masih jalannya itu oleng, sempoyongan ya. Ketika saya berjalan itu istri saya itu selalu komentar, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa. Ternyata itu mengubah saya menjadi langkahnya menjadi semakin tegap, itu seperti itu, menjadi semakin percaya diri itu. Nah itu kan artinya kata-kata itu memiliki energi ya, energi yang ternyata bisa menguatkan seseorang. Nah disinilah maka itu sebagai bentuk dukungan ya, walaupun dukungan itu bentuknya luas sekali ya. Ya nanti kita rinci lah ya, kita rinci. Tapi secara umum intinya kita butuh dukungan. Jadi minimal orang-orang terdekat kita itu harus mengerti tentang istilahnya penderitaan kita. Minimal tidak mengganggu lah, mengganggu kita menjadi lebih pesimis gitu loh. Karena kadang yaitu ketika kita dikatakan wah lebih nggak apa-apa kok dan sebagainya. Nah, kadang kita itu merasa semakin down, semakin tidak punya kekuatan. Karena apa? Karena untuk orang yang mengalami gangguan-gangguan ini ya, contohnya gangguan anxiety psikosomatisnya, itu betul-betul dari mental ya. Ketika mental itu tidak selalu disupport, tidak selalu dimotivasi ya, sudah kita semakin terpuruk ya. Bahkan ketika kita hanya apa-apa ditanggung sendirian ya, tanpa ada solusi, itu mungkin bisa sampai ke tingkat depresi. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah baik ya. Nah ini jadi ada beberapa hal yang istilahnya kita butuhkan dari dukungan keluarga atau dukungan orang-orang terdekat ya. Nah yang pertama adalah perlunya dukungan keluarga yang semangat. Jadi mereka itu memiliki semangat untuk mendukung ya, untuk mendukung dengan harapan supaya kita yang mengalami gangguan ini menjadi cepat membaik. Nah itu. Nah sehingga kita yang tadinya mungkin mau seperti patah semangat ya di dalam berikhtiar, bahkan ada yang kadang sudah merasa seperti putus asa yaitu. Nah itu supaya selalu diberi semangat ya, semangat bahwa contohnya gangguan ini hal yang biasa ya, banyak orang mengalami tetapi pada akhirnya juga akan sembuh juga. Ini kita harus kuat misalkan seperti itu. Jadi banyak kata-kata yang memberikan semangat ya. Karena apa? Karena ya demi orang-orang yang kita cintai ya, mereka banyak mengharapkan kehadiran kita, banyak mengharapkan kasih sayang dari kita. Pokoknya kita harus bangkit. Nah itu
tidak hanya diri kita yang istilahnya menyuarakan sendiri, tetapi orang-orang di sekitar itu juga harus memberikan semangat seperti itu. Dengan seperti itu maka ya kita menjadi tambah kuat, itu seperti itu. Jadi sama seperti kita sedang bertanding ya, misalkan bertanding main bola atau voli ya, atau badminton, tetapi supporternya itu kuat. Nah, ketika supporternya kuat, otomatis pemain itu akan menjadi lebih agresif, lebih semangat. Nah, akhirnya menjadi menang. Nah, itu sama seperti itu. Ketika kita sedang ini kan ibaratnya kita sedang bertarung melawan gut initiative psikosomatis ya. Nah, kalau kita selalu diberi semangat atau diberi dukungan oleh keluarga ya, yang mendukung semangat kita, pasti kita akan lebih kuat menghadapinya dan akhirnya kita menjadi cepat sembuh. Itu secara mental itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu buat kita-kita yang mengalami terbuka kepada keluarga ya, supaya apa? Supaya mereka mendukung. Kita terus terang saja rasa-rasa yang kita alami kita ceritakan. Dulu pengalaman saya kadang kalau mau cerita kadang suka agak males ya. Agak malesnya apa? Kadang ada yang kita kasih cerita tetapi mereka sepertinya nggak perhatian gitu loh. Bahkan ada yang seperti nggak percaya, itu karena mereka nggak mengalami ya, tetapi buat orang-orang yang mengalami ini memang luar biasa. Nah itu, tetapi ketika kita suruh misalkan mendengarkan sharing seperti ini, baru keluarga itu akan, oh ya ternyata memang seperti itu ya, maka kita harus peduli, harus kita dukung, harus kita beri semangat. Nah itu pentingnya dukungan semangat dari keluarga, orang-orang terdekat, baik itu mungkin di dalam rumah maupun di lingkungan kerja ya, maupun di komunitas-komunitas yang lain, supaya kita menjadi lebih cepat bisa beraktivitas secara normal ya. Ketika kita bisa beraktivitas secara normal, yaitu kesembuhan mulai ada di situ ya. Nah itu yang pertama ya. Jadi perlu sekali dukungan keluarga untuk menumbuhkan semangat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini juga perlu sekali ya dukungan keluarga yang mengerti dan melayani. Ya, jadi mengerti tentang diri kita dan melayani. Mengerti itu maknanya luas ya. Jadi mengerti itu ngemong lah, kalau bahasa Jawanya itu ngemong. Artinya ketika kita curhat mereka juga mau mendengarkan ya. Ketika kita butuh sesuatu mereka membantu, melayani. Akhirnya kita menjadi merasa semakin nyaman ya. Istilahnya kita tidak dicuekin lah, tetapi diperhatikan. Kadang kita diperhatikan aja sudah senang kok gitu loh. Ibaratnya kita butuh untuk berkomunikasi, mereka melayani, tetapi melayani dengan sepenuh hati ya, dengan senyum ya, pokoknya sepenuh hati ya. Beda dengan istilahnya kalau terpaksa itu kan kelihatan. Nah kita kan tidak merasa nyaman ketika seperti itu ya. Maka ini penting ya, penting dukungan keluarga yang mengerti dan melayani. Nah karena kita orang yang sedang mengalami istilahnya ketidakberdayaan ya, disebabkan karena gangguan asam lambung gut initiative psikosomatis, ini harus seperti itu. Jadi keluarga khususnya itu harus mengerti dan melayani sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi istilahnya kita sedikit dimanja ya, itu kita akan menjadi cepat bangkit ya, itu seperti itu. Cuma kan kadang kita ini rasanya nggak enak ketika diminta dimengerti, minta dilayani, kok kita minta, itu rasanya nggak etis seperti itu. Nah cuma dari keluarga sendiri ya, atau orang-orang dekat sendiri yang seharusnya itu selain memberikan dukungan semangat juga memberikan dukungan pengertian ya, pengertian dan melayani. Itu insya Allah kita akan cepat sekali untuk membaik, karena secara mental kita juga menjadi semakin kuat, secara perasaan kita merasakan kenyamanan, kedamaian, itu bahkan kebahagiaan, itu seperti itu. Akhirnya fisik ya akan membaik. Jadi efeknya ketika orang-orang di sekitar kita itu mengerti tentang penderitaan kita ya, dan kita merasa dilayani, dibikin nyaman ya, akhirnya mental menjadi kuat. Nah ketika mental kita kuat, maka tubuh juga akan semakin sehat. Jadi di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang
sehat, itu seperti itu. Jadi kebalikannya dari mens sana in corpore sano ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah itu dibalikannya, bolak-balik ini berlaku untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, ketensiasi psikosomatis. Nah itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, yang terakhir ini, kita butuh pendamping ya, atau pendukung ya, khususnya dari keluarga terdekat ya, yang dapat memotivasi ya. Jadi kita sebenarnya kita mengakui bahwa fisik kita juga masih lemah ya, tenaga kita kadang masih lemes, kemudian mental kita juga belum kuat ya, belum mental baja ya, tetapi masih mental kerupuk lah ya, seperti itu. Nah ini butuh dimotivasi ya. Jadi dimotivasi ya itu contohnya ketika kita sedang ragu-ragu ya, contohnya kita motivasi, berani saja, pasti bisa, nggak apa-apa, dan seterusnya seperti itu. Jadi pokoknya kita support, kita motivasi. Nah dengan seperti itu ya pasti nanti kita akan cepat sekali untuk menuju ke kesembuhan. Nah maka dari itu tolong ya buat keluarga-keluarga kita yang kebetulan ada yang sedang mengalami gangguan ini, nah supaya mendukungnya, memberikan semangat, kemudian mengerti, kemudian ada kepedulian untuk melayani, dan juga dapat memotivasi ya. Memotivasi itu tidak hanya mendorong, istilahnya memberikan penguatan mental, termasuk menghibur ya. Menghibur itu juga memotivasi, akhirnya kita menjadi senang, akhirnya kita merasa merasa bahagia saja. Nah dengan seperti itu pasti ya, seperti anxiety psikosomatis itu akan terkikis ya, bahkan akhirnya menghilang, kita menjadi normal kembali, dan akhirnya menjadi sembuh gitu, seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.